Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim cerdas, semoga kita dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terpengaruh oleh cuci otak para ustadz Wahabi. Beredar video ceramah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Dirinya berpendapat bahwa hukum mencukur jenggot itu haram. Bahkan ia menilai jenggot itu bagian dari syariat, harus dijaga atau tidak boleh dicukur. Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas berpendapat bahwa menjaga jenggot dengan tidak mencukurnya adalah sebuah kewajiban dalam Islam. Dirinya bahkan menyebut bahwa jenggot bagian dari syariat atau hukum syar'i. Selain itu, Ustadz Yazid juga menegaskan bahwa siapapun yang menentang syariat Allah Subhanahu wa taala maka terancam terkena azab dari Allah. Mencukur jenggot itu haram hukumnya. Bagaimana nasib orang-orang yang dipekerjakan mereka diharuskan mencukur jenggot? Ujar Yazid bin Abdul Qadir membacakan pertanyaan salah satu jamaah yang ditulis dalam selembar kertas. Ya, harus dijelaskan bahwa jenggot ini ketentuan syariat. Ujar Yazid untuk menjawabnya. Atau dengan bahasa lain, agar bisa orang itu paham. Dengan tidak memakai dalil atau agama, ujar Yazid bin Abdul Qadir Jawas melanjutkannya. Kemudian, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas menjelaskan bahwa seorang ustadz ketika ditanya fatwa hukum, maka cukup menjelaskan hukum tersebut. Tidak diharuskan memikirkan bagaimana nasib mata pencarian mereka. Jangan ustadz memberikan fatwa, ustadz juga harus carikan mata pencarian buat suaminya. Ini kan fatwa, ujar Yazid bin Abdul Qadir Jawas melanjutkan. Sebagai orang muslim yang taat, kita tahu, kita tinggalkan dong yang haram. Kalau dia terus melanggar maksiat, apa dia nggak takut kepada Allah? Allah turunkan azab kepada dia. Ujar Ustadz Yazid Abdul Qadir menandaskan. Di antara keutamaan mengaji kitab hadis adalah kita dapat melihat kehidupan Nabi Muhammad SAW secara utuh. Mulai dari kehidupan agama, sosial, budaya, bahkan bentuk fisiknya. Namun pertanyaannya, apakah semua bentuk kehidupan Nabi Muhammad itu mesti kita amalkan? Dalam Al-Quran disebutkan, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Surat Al-Hasr ayat 7. Sekilas ayat ini bermakna umum. Artinya, segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad harus diamalkan. Baik yang bersifat duniawi maupun agama. Akan tetapi, menurut Kiai Ali Mustafa Yakub, dalam kitabnya At-Turqus Sahihah fi Fahmis Sunnatin Nabawiyah, ayat ini tidak berlaku umum karena ada hadis yang mengkhususkan keutamaannya. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku seorang manusia. Bila aku memerintahkan sesuatu yang berkaitan dengan agama, maka patuhilah. Namun, bila aku memerintahkan sesuatu yang berasal dari pendapatku, maka bagaimanapun aku juga seorang manusia." Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis ini, Imam Muslim dalam Sahih Muslim memberi judul salah satu babnya dengan redaksi, kewajiban mengikuti perintah Rasul selama berkaitan dengan syariat, bukan sesuatu yang berkaitan dengan hal keduniawian yang berasal dari pendapat pribadi beliau. Dari kalimat ini dapat dipahami, tidak semua sesuatu yang berasal dari Nabi mesti diamalkan. Karena bagaimanapun beliau juga seorang manusia yang memiliki pandangan pribadi, tinggal di sebuah komunitas yang memiliki sistem sosial dan budaya tersendiri. Maka dari itu, Kiai Ali menyimpulkan bahwa hadis yang mengandung unsur budaya Arab tidak wajib untuk diamalkan. Menurut Kiai Ali Mustafa, hadis tidak dapat dipahami sepotong-potong. Akan tetapi perlu digarisbawahi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar berbeda dengan orang kafir. Ini sangat terkait dengan konteks peperangan. Supaya bisa membedakan mana pasukan musuh dan umat Islam pada waktu perang, perlu diberikan simbol dan tanda pada masing-masing pasukan. Di antara tandanya adalah berjenggot. Karena itu, makna hadis ini tidak relevan dengan sendirinya pada masa sekarang. Dalam konteks dunia modern, jenggot tidak lagi menjadi simbol pembela antara pasukan muslim dan musuh. Selain itu, sebagian negara yang dihuni umat Islam, mereka dapat hidup berdampingan dengan orang non-muslim, sehingga tidak dibutuhkan lagi simbol perbedaan antara orang Islam dan non-muslim. Kiai Ali mengatakan, maka dari itu, kami berpendapat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan rambut, baik jenggot,
kumis dan rambut bagian dari budaya dan adat, bukan agama dan ibadah. Pernyataan Yasi Jawas yang mengharamkan mencukur jenggot pun dibantah keras oleh penceramah Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad mengatakan memelihara jenggot salah satunya untuk menyelisih kaum Yahudi. Sementara hukum jenggot adalah sunnah yang apabila dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak mendapat dosa.